Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa mawala. Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin waj'alna minas solihin wal mukhlisin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Anak-anak semua, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita kembali lagi belajar tentang fikih takrib ya, pada halaman 50 mengenai Kitabus Shaidi wad Dabaih, yaitu tentang hewan buruan dan juga hewan sesembelihan. Nah, bab ini nanti sampai pada kurban, kemudian ada akikah, adalah bab yang akan diujikan ketika PTS. Jadi diperhatikan dengan baik ya. Nah, adapun pembahasan pada hari ini kita akan membahas sampai bawah saja ya. Untuk kurban dan akikah kita bahas ketika review materi ya. Oke, silahkan dibuka halaman 50. Wa ma qudira, dan hewan yang mudah ala zakatihi pada sembelihannya, fa zakatuhu, maka menyembelihnya fi khalqihi pada halq itu leher bagian atas, walabbatihi dan leher bagian bawah. Wa ma lam yuqdar, dan hewan lam yuqdar yang tidak mudah ala zakatihi pada ketika menyembelih, fa zakatuhu, maka menyembelihnya akruhu dengan dilukai, haitsu kira-kira kudira mudah alaihi atasnya. Jadi di sini disebutkan bahwa hewan, artinya di sini hewan darat yang bisa dimakan, ketika menyembelihnya itu mudah, maka menyembelihnya pada bagian halq, leher atas, wa labbatihi atau leher bawah. Dan satu lagi ada hewan yang susah ya, yang susah dikuasai, susah untuk disembelih, maka menyembelihnya dilukai. Contohnya hewan yang liar ya, atau hewan yang sedang marah kayak gitu kan. Kita sering melihat video ada sapi ketika mau dipotong itu berontak. Nah, yang seperti itu boleh cara menyembelihnya, kalau memang sudah tidak bisa untuk kita pegangin, maka boleh dilukai di bagian manapun yang mudah sehingga, dan kalau bisa itu bagian-bagian yang menyebabkan cepat matinya hewan tersebut. Kemudian wa kamalu zakati arba'atu asya'a, wa kamalu dan sempurna az-zakati sesembelihan itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Yang pertama qat'ul hulqumi ya, yaitu memutuskan saluran pernapasan atau sering kita sebut tenggorokan ya. Wal mari'i, dan saluran makan. Jadi di dalam leher ini ada 2 saluran pernapasan, saluran makan atau minum, atau disebut dengan kerongkongan ya. Wal wadajaini, dan juga 2 urat yang melikat pada hulkum wal mar'i ini ya. Wal mujzi'u minhuma, dan cukup ya, minhuma sesembelihan itu, syai'ani 2 perkara. Qat'ul hulqumi, memotong hulkum saluran pernapasan, wal mari'i, dan saluran makan. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i itu memotong 2 saluran tersebut sudah cukup, tidak perlu keempat saluran yang dipotong. Kemudian wa yajuzul istiyadu, dan harus benar-benar terpotong ya. Kalau sampai ada saluran dari hulkum atau mari ini tidak terpotong, maka hukum sesembelihan itu menjadi bangkai dan tidak boleh dimakan. Wa yajuzul istiyadu, wa yajuzu, dan boleh al istiyadu hewan buruan. Di sini maksudnya boleh memakan hewan buruan, bikulli, dari setiap jarihatin muallamatin, yaitu hewan buruan yang terlatih, minas sibai, dari hewan buas seperti macan atau anjing yang sudah terlatih kemudian menangkap hewan buruan, dan hewan buruannya itu boleh dimakan. Wa min jawarihit tayri, dan dari hewan burung-burung pemburu seperti rajawali, singa, rajawali atau elang gitu ya. Nah, kemudian Abu Suja menjelaskan syarat-syarat hewan itu bisa dikatakan terlatih. Wasyara itu, dan syarat-syarat ta'limiha arba'atun ya,
dalam mengajarinya atau terlatih itu ada 4. Yang pertama, antakuna ida ursilat, maka ketika dilepaskan hewan tersebut, istar salat, dia menurut, pergi atau lepas ya. Wa ida zujirat, dan ketika di stop, berhenti, maka hewan pun itu berhenti menuruti apa yang dikatakan tuannya. Wa ida qatalat ya, dan apabila hewan buruan itu berhasil mendapatkan hewan buruan atau membunuh hewan buruan, soidan, hewan buruan, lam ta'kul, dan tidak memakan minhu syai'an, hewan buruan itu sedikit. Jadi syaratnya adalah ketika hewan buruan itu mendapatkan yang diburu, maka nggak boleh tuh dimakan ya, nggak boleh dimakan hewan buruannya. Kemudian wa ayatakarrara dzalika minha, wa ayatakarrara, dan mengulang-ulang dzalika, yang demikian, minha, darinya. Artinya ketika melatih hewan itu diulang-ulang, ketika dilepaskan lepas, ketika disuruh berhenti hewannya berhenti, seperti itu. Wa fa in udimat, dan jika udimat tidak ditemui ihda itu salah satu dari syarat-syarat yang dijelaskan tadi, lam yahilla, maka tidak halal, ma akhadathu, apa yang dibawa oleh hewan buruan, illa ayyudraka, kecuali hewan buruannya itu didapati hayyan, masih hidup, fayuzaki, kemudian disembelih. Kemudian watajuzu zakatu, dan dibolehkan menyembelih bikulli, dengan setiap sesuatu ini adalah sesuatu yang tajam, bisa terbuat dari logam atau terbuat dari tembaga. Yajruhu, yang dapat melukai, illa bisinni, kecuali gigi, wadhafri, dan kuku. Jadi kalau alat ini, tentang alat penyembelihan ya, boleh menggunakan dari logam atau tembaga, tapi yang tidak boleh itu dengan gigi atau dengan kuku, itu nggak boleh dalam untuk menyembelih. Kemudian watahillu, dan halal zakatu, sembelihan kulli muslimin, setiap orang muslim, wa kitabi, dan orang-orang ahlu kitab. Ahlu kitab ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, pembahasan tentang orang Yahudi dan Nasrani yang seperti apa itu panjang pembahasannya, jadi tidak kita bahas, nanti ketika ada waktu ya. Kemudian wala tahillu dabihatahu, dan tidak halal dabihatahu, sesembelihan majusi, yaitu orang-orang majusi, orang-orang yang menyembah yang menyembah api. Wala wasani, dan juga orang wasani, yaitu orang yang menyembah berhala ya. Kemudian wa zakatul janin, dan menyembelih janin. Janin itu adalah jabang bayi yang masih ada pada induk, bi zakati ummihi, maka mengikuti sembelihan induknya. Jadi kalau kita menyembelih hewan ternyata di perutnya masih ada janin, dan janin itu meninggal ketika disembelih induknya, maka janin tersebut boleh dimakan ya. Illa ayyujada, kecuali ketika mendapatinya itu hayya, masih hidup, ternyata setelah disembelih masih hidup. Ukuran hidup itu artinya dia bisa melihat, kemudian bersuara, nah maka masih disebut hidup, maka fayuzaki, tidak boleh dimakan tapi harus disembelih terlebih dahulu. Nah, kemudian wama kuti'a min hayyi, wama, dan sesuatu kuti'a yang dipotong, min hayyi, dari hewan yang masih hidup, jadi memotong anggota badan hewan yang masih hidup, fahuwa mayyitun, maka hukumnya yang dipotong itu sebagai bangkai, jadi tidak boleh dimakan. Illa syu'ura, kecuali rambut atau bulu, al-muntafa'a, yang dimanfaatkan biha, dengannya, fil mafarisi, untuk alas, atau malabis, untuk pakaian. Ya kan ada namanya domba, di mana
bulunya dibiarkan lebat gitu kan, kemudian diambil bulunya untuk digunakan sebagai wol, nah itu boleh. Tetapi kalau memotong tangannya untuk dimakan gitu kan, agar masih hidup, hewannya masih hidup, dipotong tangannya, nah anggota yang dipotong itu dihukumi bangkai, tidak boleh dimakan. Nah, kemudian kita membahas tentang hewan-hewan atau binatang yang halal dan haram. Di sini disebutkan wa kullu hayawanin, dan setiap hewan istatabathu yang dianggap enak, baik al-arabu oleh orang Arab, fahuwa halalun, maka hukumnya halal. Illa ma warada, kecuali hewan tersebut disebutkan syar'u dalam syariat bitahrimihi, bahwasanya haram, ya. Jadi selama hewan tersebut tidak disebutkan haram oleh syariat, maka hukumnya halal. Wa kullu hayawanin, dan setiap hewan istahbasathu yang dianggap jijik al-arabu oleh orang Arab, fahuwa haramun, maka hukumnya haram. Illa ma warada, kecuali disebutkan di dalam syariat hewan tersebut biibahatihi, boleh untuk dimakan. Kemudian wa yahrumu minas sibai, dan haram dari binatang buas, malahu nabun, yang memiliki gigi yang kuat. Gigi itu apa? Taring, ya, taring yang kuat. Ya'uddu bihi, yang dengan taring tersebut dapat menggigit, ya. Wa yahrumu, dan haram minat tuyuri, dari burung, malahu, yang memiliki mikhlabun, kuku atau cakar, qawiyun, yang kuat, ya jarahu, dengan kuku tersebut dapat melukai binatang lain. Nah, kemudian jadi di sini tadi disebutkan hewan-hewan yang haram untuk dimakan, yaitu hewan yang mempunyai taring yang kuat, kemudian hewan yang memiliki cakar yang kuat, nah itu haram untuk dimakan. Kemudian wa yahillu, dan dihalalkan lil mutarri, bagi orang-orang yang dalam keadaan darurat, ya. Fil mahmasati, pada kelaparan. Jadi ada kondisi darurat di mana orang tersebut kelaparan. Kalau tidak memakan sesuatu maka akan meninggal. Maka dilanjutkan dalam teksnya, ayakula minal maitati, maka boleh memakan bangkai al-muharramati, ya, sesuatu yang haram. Nah, jadi kalau dalam keadaan darurat tidak ada makanan, hanya ada bangkai yang haram, atau ada hewan seperti babi yang diharamkan untuk dimakan, maka boleh untuk memakannya, ya, karena dalam keadaan darurat. Tetapi memakannya itu hanya sekedarnya saja. Ma yasuddu bihi, di sini disebutkan untuk menutup, ya, untuk menutup bihi romkohu, perutnya, artinya untuk menghilangkan laparnya saja, tidak sampai kenyang, ya. Kemudian disebutkan lagi di sini ada 2 bangkai yang halal boleh dimakan. Walana, dan bagi kita, maitatani, 2 bangkai halalani, yang halal. Yang pertama as-samaku, yaitu ikan, ya. Jadi ikan itu bangkainya pun halal. Wal jaradu, dan belalang. Wadamani halalani, dan ada 2 darah yang halal juga, yaitu al-kabidu, hati, wattihalu, yaitu hati ampela, ya, ampela. Oke. Mungkin cukup sekian pembahasan dari Ustadz. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham boleh ditanyakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.